Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota pertama ada Hafizah Tulisa Putri, yang kedua ada Laila Nur Khotimah, yang ketiga ada Matlaul Lulu'il Fatimah, dan yang keempat ada saya sendiri sebagai Tini. Ya, di sini kita akan membahas beberapa sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran, akan dibacakan oleh Mbah Hafizah. Yang kedua ada Sunnah, yang akan dibacakan oleh Mbak Laila. Yang ketiga ada Ra'yu, yang akan dibacakan oleh Mbak Lulu. Untuk Mbah Hafizah, saya persilakan, monggo. Al-Quran. Kata Al-Quran secara lughawi merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata al-qiraah, yaitu bentuk masdar dari fi'il madhi qara'a yang berarti bacaan. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Tujuan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, pembimbing, dan pemandu manusia. Adapun fungsi Al-Quran diantaranya sebagai petunjuk umat manusia, sebagai keterangan-keterangan, sebagai pemisah, sebagai rahmat dan hidayah bagi alam semesta, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, sebagai pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai obat penyakit hati, sebagai penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Selanjutnya kepada Mbak Laila, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian sunnah, yang kedua fungsi sunnah sebagai sumber ajaran Islam, yang ketiga ingkar sunnah. Yang pertama, pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa berarti tradisi. Sunnah menurut istilah yang dikemukakan menurut ulama hadis dan ahli fikih berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, dapat dipahami bahwa sunnah berfungsi sebagai bayan, yang artinya penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, sunnah berfungsi dan diharuskan menjadi dasar atau landasan berislam. Kemudian yang ketiga, ingkar sunnah. Ingkar sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak mengakui. Secara etimologis, ingkar sunnah berarti menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu. Ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Pokok-pokok ingkar sunnah yaitu: yang pertama, tidak percaya kepada hadis Rasul. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran. Yang ketiga, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang keempat, orang meninggal dunia tidak disolati karena menurutnya tidak ada perintah di dalam Al-Quran bahwa orang meninggal harus disolati. Selanjutnya kepada Mbak Lulu, saya persilakan. Ro'yu berasal dari bahasa Arab yang artinya melihat atau pandangan dengan mata atau hati. Secara istilah, ro'yu merupakan hasil dari suatu perenungan dan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang belum pernah ada sebelumnya di dalam nas untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan kaidah yang telah ditetapkan. Ro'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Penggunaan ro'yu yang pertama, ro'yu sebagai landasan ijtihad.
Kandungan di dalam Al-Quran dan hadis tidak semuanya disampaikan secara jelas, sehingga ro'yu digunakan untuk menjelaskan makna kandungan dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, batasan penggunaan ro'yu dalam ijtihad. Ro'yu dapat digunakan dalam dua hal. Yang pertama, dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. Yang kedua, dalam hal-hal yang sudah diatur dalam nas tetapi penunjukan terhadap hukum tidak secara pasti, sehingga bisa menimbulkan keragaman pemahaman. Yaitu dia penjelasan dari kelompok kami. Dapat kita simpulkan, sebenarnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun beberapa ulama juga ada yang menyatakan ro'yu, karena pembahasan di dalam Al-Quran tidak semuanya jelas. Sekalipun sudah diterangkan di dalam hadis, ro'yu hadir sebagai salah satu bentuk upaya memecahkan problematika kontemporer yang hukumnya tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Itu dia kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan ke grup WA saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.